Ngopi sih. Yo, selamat datang di Adagium Law, channelnya mahasiswa hukum Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Ki Agus Ramadhani, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai suatu kasus yang lagi-lagi menimbulkan banyak sekali kontroversi di kalangan masyarakat. Mau tahu kasusnya seperti apa? Kita simak video berikut ini. Polisi terdakwa penembakan 4 anggota Front Pembela Islam atau FPI. 2 polisi penembak Laskar FPI di kilometer 50 tol Cikampek divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim mendapati adanya alasan pembenar dan pemaaf seperti yang dilayangkan kuasa hukum terdakwa dalam nota pembelaan. Jadi kasus ini diawali ketika terdakwa Bribtu Fikri dan terdakwa Ibda Yusmin, yang dimana kedua terdakwa ini merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyelidikan simpatisan Rizik Syihab. Dikarenakan berdasarkan laporan dari masyarakat, simpatisan-simpatisan ini akan berencana untuk menggeruduk dan juga menggerebek Polda Metro Jaya. Dikarenakan kasus sebelumnya yang menimpa M. Rizik Syihab. Lalu kedua terdakwa ditugaskan untuk menyelidiki laporan tersebut. Kedua terdakwa dengan beberapa pihak kepolisian berhasil mengejar beberapa mobil simpatisan Rizik Syihab. Sesampainya di pintu keluar jalan tol Karawang Timur, mobil yang ditumpangi terdakwa ini dihalang-halangi oleh mobil para anggota FPI ini atau simpatisan-simpatisan dari M. Rizik Syihab. Setelah mobil ini menghalangi mobil polisi tersebut, 6 orang yang ada di mobil simpatisan M. Rizik Syihab ini keluar dan langsung melakukan adegan-adegan anarkis seperti mengacungkan senjata tajam, dan juga ada yang melakukan baku tembak dengan pihak kepolisian. Lalu salah satu rekan terdakwa melakukan tembakan peringatan sebanyak 1 kali, dan akhirnya baku tembak terjadi antara pihak kepolisian dengan Laskar FPI, yaitu simpatisan, hingga menyebabkan 2 orang dari simpatisan tersebut mati di tempat, dan setelah itu 4 orang lainnya berhasil kabur menggunakan mobil yang ditumpanginya. Lalu kedua terdakwa serta rekan polisi lainnya melakukan pengejaran. Dan di tengah-tengah pengejaran, para simpatisan ini masih tetap melakukan baku tembak hingga mobil mereka lepas kendali dikarenakan ban pecah. Berarti kayak main GTA ya, Bim ya? Padulin GTA. Jadi setelah itu, pihak kepolisian bersama kedua terdakwa menangkap 4 orang yang ada di dalam mobil tersebut dan membawanya ke Polda Metro Jaya. Dan di tengah-tengah perjalanan, para simpatisan melakukan perlawanan dengan cara mencekik leher terdakwa dan berusaha untuk merebut senjata api dari terdakwa. Dikarenakan perlawanan yang dilakukan Laskar FPI itu, kedua terdakwa menembak masing-masing 2 orang simpatisan yang menyebabkan total korban berjumlah 6 orang dari Laskar FPI itu. Lalu akibat dari perbuatan kedua terdakwa tersebut, Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, kalian sudah pada tahu kan gimana kronologis dan juga peristiwa yang terjadi di kasus tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan hakimnya, di mana sebenarnya kasus ini merupakan kasus yang berkekuatan hukum tetap, dan juga majelis hakim tentu dalam memvonis kedua terdakwa ini mempertimbangkan segala macam faktor, entah itu yang yuridis dan juga non yuridis. Sekarang saya akan membacakan secara singkat pertimbangan hakimnya. Pada intinya, majelis hakim berpendapat telah ada serangan melawan hukum berupa perusakan dan penembakan yang dilakukan oleh anggota FPI terhadap anggota kepolisian. Oleh karena itu, sebagai anggota Polri yang bertugas, terpaksa polisi melakukan pembelaan diri atas serangan tersebut dengan melakukan tindakan yang tegas dan terukur. Lalu saat penangkapan, majelis hakim berpendapat telah ada serangan yang melawan hukum dari anggota FPI, yaitu mencekik, mengeroyok, menjambak, serta merebut senjata api terdakwa, sehingga mendapatkan luka-luka sebagaimana yang telah dibuktikan dari hasil visum terdakwa. Dalam rangka mempertahankan senjata api, dengan terpaksa terdakwa melakukan pembelaan diri dengan mengambil sikap untuk lebih baik menembak dulu daripada tertembak. Kemudian, dengan melakukan tindakan tegas dan terukur,
yaitu melakukan penembakan yang mengakibatkan 4 anggota FPI tewas seketika di dalam mobil. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertimbangan hakim ini secara singkat, terdapat 2 pokok peristiwa. Yang pertama, ketika mobil dari simpatisan Rizik Syihab ini menghalang-halangi mobil dari kepolisian dan juga melakukan tindakan anarkis seperti menyerang menggunakan senjata tajam dan juga menodongkan pistol. Lalu untuk pokok peristiwa yang kedua, yaitu dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dikarenakan pokok peristiwa tersebut juga terjadi ketika simpatisan M. Rizik Syihab ini atau anggota dari Laskar FPI ini melakukan perlawanan ketika telah ditangkap di dalam mobil, yang dimana mengakibatkan adanya pembelaan dari pihak kepolisian, yaitu untuk membela diri dengan terpaksa. Jadi, berdasarkan kronologi dan juga pertimbangan hakim yang telah saya bacakan tadi secara singkat, terdapat suatu pertanyaan. Apa sih alasan pembenar dan juga apa sih alasan pemaaf itu? Perbedaannya bagaimana dan juga diatur di mana? Dan apa sih pengertian dari alasan pembenar dan juga alasan pemaaf ini? Nah, jadi alasan-alasan ini merupakan suatu teori hukum yang biasa kita pelajari di Fakultas Hukum. Di universitas manapun kita pasti mempelajari mengenai kedua alasan penghapus pidana ini. Nah, yang penting bukan alasan-alasan yang lain ya, seperti dakoy awakmu sing kakek alasan. Oke, jadi kita akan menjelaskan mengenai alasan benar yang pertama. Menurut Ahmad Sumadi Praja dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menjelaskan yang dimaksud dengan alasan pembenar adalah penghapusan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Alasan pembenar ini diatur dalam pasal 48, pasal 49 ayat 1, pasal 50 dan pasal 50 ayat 1 KUHP. Untuk yang pertama yaitu pasal 48 KUHP, yaitu perbuatan karena daya paksa atau overmark. Yang dimana pasal 48 ini berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, maka tidak dapat dipidana. Nah, apa sih yang dimaksud daya paksa ini? Nah, daya paksa ini merupakan suatu dorongan, kekuatan atau paksaan yang tidak dapat ditahan oleh seseorang. Contoh, misalnya ada suatu kasus, terdapat sebuah perampokan di bank, yang dimana perampok ini menodongkan pistolnya ke teller, yang dimana perampok ini juga mengharuskan si teller untuk menyerahkan uangnya kepada si perampok. Nah, otomatis ketika si teller dengan terpaksa memberikan uang kepada si perampok, maka teller bank ini tidak dapat dipidana, dikarenakan dia melakukannya dengan terpaksa dan tidak ada pilihan lain selain untuk memberikan uang kepada si perampok tersebut daripada nyawanya hilang, ya kan. Jadi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, untuk menyelamatkan nyawanya, maka dia melakukan hal tersebut dan itu tidak dapat dipidana. Yang kedua yaitu pasal 49 ayat 1 KUHP, yang dimana pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan pembelaan terpaksa. Nah, di pasal 49 ini mengatakan bahwa barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun harta benda milik orang lain, maka jika pembelaan tersebut dilakukan tidak akan dipidana. Lalu pakar hukum yang bernama Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia berpendapat bahwa pembelaan diri dilakukan ketika serangan tersebut dengan atau masih berlanjut, di mana pembelaan tersebut patut dilakukan dalam menjaga diri, kehormatan, atau harta benda. Jadi jika saya simpulkan, menurut pendapat dari Lamintang ini, pembelaan terpaksa harus memenuhi satu syarat, yaitu untuk menghapuskan atau menghilangkan suatu ancaman yang ditujukan kepada seseorang. Contoh, ketika seseorang menjadi korban begal di jalanan. Nah, si orang tersebut melempar batu ke arah begalnya yang telah berhasil mencuri motor. Maaf, bukan motor ya, motor. Kok motor sih? Nah, terus ketika si pelaku itu udah melempar batu dan ternyata begalnya mati, terkena kepala. Nah, perbuatan dari korban ini itu tidak dapat dipidana karena dia secara terpaksa melakukannya agar harta bendanya, yaitu motor tadi, itu tidak diambil oleh si begal. Yang ketiga yaitu pasal 50 KUHP yang mengatur perbuatan karena menjalankan perintah undang-undang. Nah, jadi secara singkatnya pasal 50 KUHP ini menghapus sifat melawan hukum pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
yang telah diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, jadi contohnya yaitu ketika kita masuk pada pasal 167 ayat 1 KUHP yang dimana pasal tersebut mengatur mengenai larangan seseorang untuk memasuki rumah tanpa izin. Nah, ancaman pidana di atas tidak berlaku bagi penyidik yang tengah melakukan penggeledahan di rumah tersebut untuk tujuan penyidikan atau penyelidikan. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 angka 17 KUHP yang berbunyi, tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi dari dua pasal di atas bisa kita lihat bahwa tindakan memasuki rumah orang lain oleh penyidik itu menjadi hilang sifat melawan hukumnya. Karena penyidik memasuki rumah tersebut demi menjalankan perintah yang diamanatkan oleh undang-undang. Lalu yang keempat, pasal 50 ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan karena menjalankan perintah jabatan yang sah. Jadi pasal ini berbunyi, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana. Nah, alasan ini berlaku apabila ada seseorang yang atas perintah yang melekat pada jabatannya. Contoh, apabila seorang polisi ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka kejahatan dengan dasar surat perintah dari atasannya, maka penangkapan tersebut yang merupakan merampas kemerdekaan dari pelaku kejahatan tersebut menjadi dibenarkan dan alasan pembenar berlaku hanya untuk penangkapannya saja. Apabila polisi tersebut kemudian memukul dan juga menyiksa si pelaku kejahatan ini, maka alasan pembenar tidak akan berlaku bagi polisinya dikarenakan hal itu sudah melanggar hak asasi manusia. Setelah kita mengetahui mengenai alasan pembenar, kita akan menjelaskan mengenai alasan pemaaf. Jadi menurut buku Asas-asas Hukum Pidana yang diterbitkan oleh Ahmad Sumadi Praja, ia menjelaskan yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah penghapusan kesalahan atas perbuatan melawan hukum yang membuat pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Nah, untuk alasan pemaaf yang pertama diatur dalam pasal 44 KUHP, yang dimana pasal ini mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Pasal ini berbunyi ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana. Yang kedua, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya yang cacat dan terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Ayat 3, ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan juga Pengadilan Negeri. Yang dimana dalam pasal 44 ini pada intinya ketika kita menemukan seseorang dengan gangguan jiwa yang jiwanya cacat dikarenakan pertumbuhannya yang tidak sempurna dan melakukan tindakan-tindakan pidana seperti melempar batu atau membunuh seseorang atau juga menganiaya seseorang, maka perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan jiwa tersebut tidak dapat dipidana, dan itu termasuk alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 KUHP. Lalu yang kedua diatur dalam pasal 48 KUHP, perbuatan karena daya paksa, yang sebelumnya telah saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika seseorang mendapatkan dorongan atau dihadapkan oleh situasi yang terpaksa dia melakukan tindak pidana, maka dia tidak bisa dipidana menurut alasan pemaaf dan juga alasan pembenar yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga yaitu pasal 49 ayat 2 KUHP, yang dimana pasal ini mengatur mengenai pembelaan terpaksa dengan melampaui batas. Nah, terdapat perbedaan antara pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan juga pembelaan terpaksa yang biasa, yang dimana biasanya kita sebut sebagai nutwir untuk pembelaan terpaksa dan nutwir excess untuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Nah, sebenarnya perbedaannya dari mana sih? Untuk pembelaan terpaksa yang biasa atau nutwir itu diatur dalam ayat 1 di pasal 49 KUHP. Dan juga di ayat 2 itu mengatur mengenai nutwir excess atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Yang berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dapat dipidana. Jadi perbedaannya dengan nutwir dan juga nutwir excess, kalau di nutwir excess terdapat guncangan jiwa yang hebat yang menyebabkan korban atau pelaku tindak pidana tersebut melakukan pembelaan diri secara terpaksa dan tidak terkontrol. Seperti contohnya,
apabila seorang korban tengah dalam pergulatan menahan hunusan pisau dari orang yang hendak menusuknya. Namun akhirnya korban berhasil merebut pisau tersebut dari pelaku penyerangan dan kemudian korban menusuk penyerangnya hingga berkali-kali. Dalam hal ini korban bisa saja melumpuhkan dengan hanya melukai penyerangnya sehingga menghilangkan ancaman yang ada pada dirinya. Namun dikarenakan keguncangan yang hebat dan juga dikarenakan adanya mungkin korban terkena panic attack atau gimana, jadi sehingga perbuatan yang korban lakukan itu di luar batas dan juga di luar dari apa yang dia kerjakan, atau bisa kita katakan berlebihan lah anggapannya. Jadi ketika korban melakukan hal tersebut tidak dapat dipidana dikarenakan pembelaan yang terpaksa dan juga melampaui batas, dikarenakan ada keguncangan jiwa. Lalu yang keempat, yaitu pasal 50 ayat 2 KUHP, perbuatan karena melakukan perintah dari jabatan yang tidak sah, yang berbunyi, perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikat baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Nah, alasan ini merupakan suatu perlindungan apabila seseorang yang karena jabatan mendapatkan perintah untuk melakukan sesuatu yang dimana ia pikir perbuatan yang sah untuk dilakukan itu sesuai dengan apa yang dia jabat waktu itu. Contohnya yaitu anggota penyidik polisi senior untuk menangkap seseorang, di mana penyidik senior itu berbohong bahwa telah ada surat penangkapan yang padahal tidak ada surat penangkapan di sana. Yang kemudian dalam hal ini beberapa anggota polisi yang ikut serta menangkap atas suruhan anggota penyidik senior tersebut tidak dapat dipidana. Jadi intinya ketika ada polisi atau seorang penyidik senior yang memerintahkan kepada bawahannya untuk menangkap seseorang. Nah, akan tetapi penyidik senior tersebut tidak memiliki surat tugas atau surat perintah, dan di mana penangkapan tersebut sebetulnya tidak sah. Nah, akan tetapi seseorang yang disuruh melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dipidana dikarenakan si orang yang menerima perintah tersebut mengira bahwa perintah tersebut merupakan perintah yang sah. Nah, oleh karena itu dikarenakan tidak ada surat perintah untuk melakukan penangkapan, maka perbuatan dari yang diperintah ini tidak dapat dipidana dikarenakan ada pasal 50 ayat 2 yang mengatur mengenai perbuatan karena melakukan perintah dari jabatan yang tidak sah. Nah, jadi itu tadi perbedaan antara alasan pembenar dan juga alasan pemaaf. Nah, sekarang kita tarik ke pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai kasus penembakan anggota Laskar FPI ini oleh pihak kepolisian, yang dimana yang menjadi kontroversi dalam kasus ini yaitu mengenai putusan hakim, yang dimana hakim telah memvonis lepas atas segala tuntutan hukum si pelaku penembakan anggota Laskar FPI ini, dikarenakan dalam pertimbangan hakimnya kedua pelaku terdakwa ini melakukan pembelaan terpaksa. Nah, setelah kita mengetahui apa itu alasan pembenar, apa itu alasan pemaaf, dan kita kaitkan kembali ke pertimbangan hakim dan juga ke kasus yang telah kita bahas, menurut kalian vonis hakim ini benar atau tidak sih untuk melepas si kedua terdakwa ini karena telah membunuh atau telah terpaksa melakukan penembakan terhadap anggota Laskar FPI yang melakukan perlawanan dulu sebelumnya. Nah, untuk jawabannya kita diskusi di kolom komentar ya. Oh ya, sebelumnya kita perlu menegaskan kembali bahwasannya konten ini dibuat untuk mengedukasi masyarakat mengenai alasan pembenar dan juga alasan pemaaf yang terdapat di dunia hukum pidana yang telah kita ketahui sebelumnya. Dan juga konten ini juga dibuat tanpa menyudutkan salah satu pihak, entah itu dari pihak kepolisian ataupun pihak dari anggota FPI-nya. Dan juga kita murni untuk mengedukasi serta membagikan wawasan kita agar kita bisa lebih melek hukum dan tahu bagaimana cara menyikapi suatu kasus yang kontroversi belakangan hari ini. Ya, itu saja penjelasan dari saya mengenai perbedaan antara alasan pembenar dan juga alasan pemaaf jika dikaitkan dengan kasus yang akhir-akhir ini menimbulkan kontroversi, yaitu vonis hakim yang memutus lepas kepada dua terdakwa penembakan anggota Laskar FPI di dalam mobil. Ya, gitu ya. Oke, tanpa menunggu lama-lama kita tutup. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa update terus dengan konten-konten yang akan kita upload nantinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a great day and bye-bye my friend. Enggak lah, Dino iki.
Nah, itu lanjut itu yaitu penembakan. Gak kira mlebu gak sih?